Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang kandungan gizi dalam protein dan karbohidrat. Yang pertama yaitu protein. Protein adalah zat gizi yang membentuk atau membangun jaringan tubuh. Jenis protein terbagi ke dalam dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yaitu yang bersumber dari hewan, sedangkan protein nabati yaitu protein yang bersumber dari tumbuhan. Protein hewani contohnya yaitu daging rumanesia seperti daging sapi, daging kambing, dan daging rusa. Dan juga ada daging unggas seperti daging ayam, daging bebek, dan juga seafood yaitu ikan, telur, dan susu. Contoh protein nabati yaitu seperti tempe, tahu, bayam, brokoli, alpukat, chickpea, dan kentang. Kemudian ada 7 fungsi dari protein. Yang pertama, pertumbuhan dan pemeliharaan. Yang kedua, berperan dalam berbagai sekresi tubuh. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air. Keempat, mengatur kenetralan asam basa pada jaringan tubuh. Yang kelima, mengatur pembentukan antibodi. Keenam, berperan dalam transport zat gizi. Dan yang ketujuh, sebagai sumber energi. Selanjutnya, akibat apabila kekurangan protein. Yang pertama, di Indonesia, masalah KEP atau kekurangan energi protein masih terjadi pada anak-anak yang kekurangan gizi. Kemudian, rendahnya konsumsi makanan sumber protein hewani merupakan faktor resiko terjadinya stunting pada anak. Kemudian, kekurangan protein juga dapat terjadi pada kondisi hipermetabolik seperti luka, infeksi, trauma, dan luka bakar, serta kondisi kronis dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kehilangan nitrogen tubuh. Kemudian, akibat apabila kelebihan protein, yaitu terjadinya penumpukan keton dan bau mulut, peningkatan berat badan, kerusakan ginjal, peningkatan resiko penyakit kardiovaskular, dan kehilangan kalsium. Berikutnya kita masuk ke pembahasan karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi yang merupakan sumber energi utama dalam tubuh. Karbohidrat juga merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidrosiketon dan derivatifnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Jenis-jenis karbohidrat ada 3. Yang pertama adalah pati. Pati berasal dari tanaman, contohnya biji-bijian, kacang, sebagian sayur, dan makanan bertepung. Yang kedua adalah serat. Serat berasal dari tanaman, contohnya buah-buahan dan gandum. Yang ketiga adalah gula. Diperoleh melalui buah-buahan, fruktosa, susu, laktosa, dan gula pasir, sukrosa. Fungsi dari karbohidrat. Yang pertama, penyedia energi utama. Yang kedua, mengatur metabolisme lemak. Yang ketiga, penghemat protein. Yang keempat, menyuplai energi otak dan syaraf. Yang kelima, menyimpan glikogen. Yang keenam, pengatur peristaltik usus. Yang ketujuh, membantu metabolisme lemak dan protein. Yang delapan, detoksifikasi zat-zat toksik. Yang terakhir adalah menentukan karakteristik cita rasa bahan pangan. Klasifikasi karbohidrat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Yang kedua adalah disakarida atau oligosakarida, merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika 2 monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dari bagian gugus fungsi saja. Yang ketiga adalah polisakarida, adalah senyawa di mana molekul-molekul mengandung banyak satuan monosakarida dan disatukan dengan ikatan glukosida.